Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita persiapkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sebuah pujian berjudul Jadikan Aku Indah akan mengiringi waktu saat teduh saudara. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur siang hari ini oleh anugerah Tuhan kita boleh menikmati kedahsyatan Tuhan di tengah-tengah peribadahan kita saat siang hari ini. Berapa banyak yang percaya itu terjadi? Silakan lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan. Sekarang kasih salam satu dengan yang lain. Salam manis, salam hangat. Tuhan memberkati. Selamat beribadah. Firman Tuhan berkata, bersorak-soralah bagi Tuhan hai segenap bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kebenarannya tetap turun-temurun.
Bersama kita akan bangkit berdiri, kita menyerahkan sepenuhnya ibadah kita siang hari ini di dalam pimpinan Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya, Tuhan yang setia dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara sekalian dan terimalah dengan penuh sukacita, rahmat, kasih karunia, kuasa, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, senang sekali bisa lihat Bapak Ibu Saudara ada di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, kita ada di sini saat ini semuanya itu karena kemurahan Tuhan saja. Amin. Yang percaya boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita masuk ke hadiratnya untuk memuji nama Tuhan. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kami ada saat ini, aku ada saat ini, semua karena kasih-Mu Bapa. semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kami ada saat ini, Tuhan, yang karena Engkau Tuhan. Ada saat ini, Semua karena kasih-Mu. semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, Semua berkat kemurahan-Mu Bapa. berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita mau mengucap syukur pada Tuhan buat berkat kemurahan-Nya atas hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau nyanyikan bersama-sama. Aku ada saat ini, Mari jemaat Tuhan saja yang nyanyikan. semuanya karena kasih-Mu. Amin Tuhan, terima kasih. Hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dan dengan segenap
kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat berkat kemurahan-Mu Tuhan atas hidup kami. Kami ada saat ini Tuhan. Kami bisa berdiri saat ini di sini Tuhan. Itu semua karena berkat kemurahan-Mu. Bukan karena kuat dan gagah kami Bapa, melainkan karena Engkau saja Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan mulai ibadah kami, kiranya Engkau berkati Tuhan ibadah kami. Kiranya Engkau yang beracara dari awal sampai akhir. Kiranya biar hadirat-Mu datang Tuhan, memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, kita mau memuji dan muliakan Tuhan. Amin. Kita mau bersyukur, kita mau bersorak bagi Dia yang sungguh baik buat kita. Haleluya. Mari kita mau sama-sama katakan. Syukuri rahmat yang Kau beri, kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia. Mari kita mau bersyukur. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya
luar biasa. Haleluya, Bapak Ibu masih semangat memuji Tuhan, amin. Haleluya. Mari kita mau tepuk tangan sama-sama. Mari kita mau katakan, takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Mari dengan iman katakan, takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Haleluya. Bapak Ibu bersukacita karena Tuhan ada di dalam kita. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita mau tepuk tangan sama-sama. Kita mau katakan sukacita. Sukacita. Mari tepuk tangan sama-sama. Melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan berlimpah-limpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu saya persilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, biasanya saat kita mengalami masalah dalam kehidupan kita, susah buat kita untuk mengucap syukur. Kadang kita mungkin berpikir, keadaan seperti ini apa yang mau disyukuri? Gak ada yang bisa disyukuri. Tapi hari ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk percaya bahwa ketika kita bersyukur, di situ mujizat terjadi. Amin. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita, mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur.
Tuhan, kami sungguh percaya ada mujizat ketika kami bersyukur kepada Tuhan. Pergumulan memang banyak, tapi pertolongan Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kiranya setiap pujian dan pengagungan yang kami persembahkan kepadamu menjadi sesuatu yang bernilai bagi Tuhan. Persembahan kami yang terbaik membawa hidup kami sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Saat ini Tuhan, kami buka hati kami untuk merenungkan sebagian firman-Mu yang merupakan sulu pelita dalam kehidupan kami. Kami sadar betul Tuhan, tanpa firman-Mu kami tidak bisa berbuat banyak. Oleh sebab itu, Engkau berikan kami hikmat, berikan kami pengertian, sehingga waktu yang terbatas ini kami boleh menerima sesuatu dari Tuhan yang kiranya akan menjadi landasan di dalam kehidupan kami. Bersabdalah Engkau Tuhan, berbicara Engkau bagi kami semua. Kami buka hati kami dan kami terima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, selamat siang Bapak Ibu Saudara. Juga selamat siang bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin menyaksikan ibadah ini melalui online. Saya akan membacakan beberapa ayat dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Dalam Titus pasalnya yang kedua, saya akan membaca ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Titus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Saya akan membacakan dalam terjemahan baru edisi yang kedua. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan menfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Bapak dan Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah hidup ugah hari. Suatu keindahan, kesederhanaan di dalam dunia yang serba ingin lebih. Seorang anak di sebuah pusat perbelanjaan, ketika dia melihat mainan-mainan yang bagus, gadget yang menurut dia sangat baik, dia berkata kepada bapaknya, orang tuanya, yang kebetulan bersama dengan dia, "Pak, saya mau ini, mau itu, dan lain sebagainya." Tapi ayahnya dengan penuh hikmat, bijaksana berkata, "Nak, orang yang kaya itu bukan yang memiliki segalanya, tetapi orang yang merasa cukup dengan apa yang ada." Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin dalam hal-hal tertentu, tidak semua tentu saja, kita mungkin tidak ada bedanya dengan anak ini. Apa yang kita lihat di handphone kita setiap hari, baik iklan-iklan di media sosial, iklan-iklan ditayangkan di gadget kita, tanpa kita sadari,
kita punya keinginan untuk memiliki itu semua. Padahal mungkin belum tentu itu yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Satu hal yang harus kita ingat bahwa Tuhan memanggil saya dan saudara, Tuhan memanggil kita bukan untuk hidup pamer, tetapi untuk hidup dengan penuh damai di tengah-tengah dunia yang terobsesi dengan lebih besar, lebih cepat, lebih dan segala-galanya. Kita harus ingat bahwa Tuhan memanggil umatnya untuk sesuatu yang sangat kontras dengan dunia ini, yaitu yang disebut dengan istilah hidup ugahari. Mungkin sebagian dari kita bertanya, apa itu ugahari, Pak? Itu makanan apa itu kira-kira? Ugahari, kata ugahari itu berasal dari bahasa Sanskerta yang kemudian diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Kalau kita cari dalam kamus bahasa Indonesia ada itu, kata itu. Secara literal, ugahari itu artinya pas, tidak lebih, tidak kurang. Sehingga kata ugahari itu berarti sederhana, secukupnya, seimbang, dan lain-lain yang berkaitan dengan itu. Dan dalam surat Titus pasal yang kedua ini, kata ugahari itu muncul dalam bentuk yang diperluas, yaitu seperti hidup bijaksana, menguasai diri, setia, dan penuh kasih. Itu hal-hal yang berkaitan dengan ugahari. Secara simpel, kata ugahari itu sama dengan kesederhanaan. Kalau Bapak Ibu mungkin agak asing ketika saya mengucapkan kata ugahari, pahami saja itu adalah bagian atau sama dengan kesederhanaan. Nah, kalau kita lihat dalam konteks Titus pasal yang kedua ini, surat ini dari Paulus ditujukan kepada Titus, seorang pemimpin muda pada masa itu di gereja mula-mula di Kreta. Paulus menulis surat pastoral ini untuk memberikan petunjuk pelayanan. Ini ceritanya nasihat dari senior kepada junior. Bukan dari atasan kepada bawahan, bukan. Tapi dari rekan sekerja. Cuma Paulus lebih senior memberikan petunjuk pelayanan kepada juniornya. Karena tidak bisa dipungkiri, kesenioran itu tentu banyak sekali pengalaman. Sak pinter-pinternya anak muda, dia tidak akan mungkin mengalahkan pengalaman orang yang lebih tua. Mungkin secara intelek, ya betul. Secara akademis dia lebih pintar, tapi pengalaman hidup belum tentu. Karena pengalaman hidup diperoleh bukan di bangku pendidikan, tapi dengan melalui waktu demi waktu dalam usia yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Nah, fokus pengajaran dalam surat ini adalah pada gaya hidup sehat secara rohani. Kalau kita membaca seluruh surat Titus, itu fokusnya adalah pada gaya hidup sehat secara rohani, yaitu menekankan pentingnya ajaran yang sehat dalam kehidupan jemaat. Itu inti dari surat Titus ini. Juga penekanan pada kesederhanaan dan penguasaan diri dalam seluruh atau semua kelompok usia dalam jemaat. Kita sudah baca tadi, orang tua, suami istri, anak muda, dan bahkan para hamba-hamba. Disebutkan di situ. Nah, dalam surat Titus, Rasul Paulus menulis kepada Titus agar dan mengajak jemaat untuk hidup tadi itu, seperti tadi itu. Hidup sederhana, ugahari, layak, jujur, setia, karena dunia kita sadar atau tidak, suka atau tidak, dunia sedang kehilangan arah, khususnya yang tadi-tadi itu. Nah, mari saya mengajak kepada kita untuk melihat apa sesungguhnya yang mau ditekankan oleh Rasul Paulus kepada Titus melalui surat Titus pasal yang kedua ini. Bagaimana hidup sederhana itu dalam kelompok usia di dalam jemaat Tuhan yang ada di Kreta pada waktu itu, supaya nampak di dalam kehidupan mereka. Yang pertama, hidup ugahari atau hidup sederhana adalah sebuah gaya hidup kontra budaya yang mungkin bertentangan dengan budaya masa kini. Hidup sederhana itu mungkin bertentangan dengan budaya kita saat ini. Di dalam ayat yang ke-1,
Paulus berkata bahwa beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Bapak Ibu Saudara, kita hidup di zaman di mana orang dinilai dari apa yang dia kenakan, apa yang dia miliki, dan apa yang dia pamerkan. Ini hidup masa kini. Kita dinilai oleh itu. Apa yang dia kenakan, apa yang dia miliki, dan apa yang dia pamerkan di medsos. Nah, berdasarkan observasi umum dan riset tren digital, kalau kita lihat di internet, seperti misalnya di dalam Digital 2024 Global Overview Report, jenis konten yang paling sering dilihat dan dibagikan di media sosial itu ada 5 yang memiliki peringkat tertinggi. Tidak ada di PowerPoint. Ada 5 yang paling sering dan mungkin kita juga melakukan itu. Yang pertama adalah foto video diri, selfie. Ayo, siapa yang paling sering selfie? Posting di media sosial. Saya juga suka, tapi tidak sering-sering amat. Yang kedua, liburan dan perjalanan. Yang ketiga, momen-momen romantis atau keluarga. Yang keempat, pencapaian pribadi, naik jabatan, wisuda, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, makanan dan minuman. Ini yang paling sering dibagikan orang, dilihat orang di media sosial. Apapun itu media sosialnya, platform apa saja. Dan kelima-limanya ini sebetulnya adalah aktualisasi diri, tentang diri kita sendiri. Kelima-limanya, baru kemudian kalau kita urut sampai ke 15-20, baru ada di situ, ada yang suka membagikan quote, kata-kata motivasi, renungan, tapi itu di bawah-bawah itu, lebih dari 10 itu urutannya. Kebanyakan 5 teratas yang tadi ini. Nah Bapak Ibu Saudara, Titus pasal 2 mengajarkan kita bahwa iman sejati itu tercermin dari bagaimana kita hidup di panggung. Bukan di panggung yang ditampilkan di media sosial, tapi bagaimana kita hidup di dalam komunitas kita, di keluarga kita, di gereja, di kantor, dan lain sebagainya. Nah, ugahari itu atau kesederhanaan itu bukan kemiskinan. Orang sering sekali pikir bahwa kesederhanaan itu seolah-olah kekurangan, bukan. Ugahari atau kesederhanaan itu bukan kemiskinan, tapi kesadaran bahwa cukup itu cukup. Ugahari itu adalah sebuah kesadaran bahwa cukup itu cukup. Coba colek teman kiri kanannya. Bilang, bro, sis, cukup itu cukup. Kalau perlu bangunkan dia, bro, cukup itu cukup. Cukup itu cukup. Kesadaran bahwa cukup itu cukup. Contoh misalnya, ini yang sedang terjadi hari-hari ini. Banyak keluarga terlilit utang, bukan karena kebutuhan, bukan. Tapi karena gengsi. Sekarang kita kalau berutang gampang sekali saudara. Tuh, saya pernah iseng-iseng. Iseng-iseng begini, maksudnya gini. Saya pernah coba daftar bikin akun di salah satu pinjaman online. Bikin akun tok. Begitu saya bikin akun Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba kan akunnya isi semua tuh, data lengkap, nomor rekening, segala macam. Memang bikin. Coba iseng-iseng sebetulnya pengen tahu. Tiba-tiba begitu selesai saya buat akunnya, uang langsung masuk itu 10 juta. Oh saya nggak pinjam loh, nggak pinjam itu. Tiba langsung masuk. Saya juga kaget kok tiba-tiba ada uang, ada notifikasi, sudah ditransfer. Langsung saya balikin. Coba ternyata balikinnya langsung kena bunga ya, aduh repot juga. Langsung saya tutup tuh rekeningnya itu, akunnya itu. Cuma pengen tahu saja. Begitu mudahnya sekarang orang untuk pinjam utang, apalagi yang namanya pay later itu. Nah, sehingga banyak keluarga, ini survei beneran ini, bahwa banyak keluarga terlilit utang bukan karena kebutuhan, tapi karena gengsi. Dan banyak anak muda, saya berharap tidak ada di sini, tertekan karena membandingkan diri terus
di media sosial. Lihat teman-temannya kok keren-keren. Padahal kan media sosial itu editan semua itu. Itu kan versi terbaik dari diri kita. Dan itu tidak real, karena diri kita tidak selalu terbaik. Ada juga kurang-kurangnya. Tapi tidak pernah kita tampilkan di media sosial. Tentu saja tidak ada yang mau begitu. Tapi sehingga kalau media sosial yang dijadikan cermin bagi kepribadian kita, sangat berbahaya. Karena kita akan melihat bahwa dia sangat lebih, dia hebat di sini. Sementara saya tidak. Nah, saya cepat saja. Kemarin kita sudah diingatkan tentang bahaya konsumeritas. Salah satu berhala dunia dewasa ini. Tanpa kita sadari, dunia itu punya trik untuk menjerat manusia lewat konsumerisme. Paling tidak ada beberapa hal yang kita perhatikan. Yang pertama, mengganti nilai diri dengan barang. Ini trik-trik yang dipakai oleh dunia untuk menjerat manusia lewat konsumerisme. Yang pertama, mengganti nilai diri dengan barang. You are what you wear, drive, and own. Kamu adalah apa yang kamu pakai, yang kamu naiki atau kendarai, dan yang kamu miliki. Apa dampaknya? Dampaknya orang mengejar barang, bukan makna. Hidup menjadi kompetisi pamer, bukan sebuah pertumbuhan. Yang kedua, trik tadi itu, membuat ketidakpuasan yang abadi. Kalau kamu puas, kamu berhenti membeli, pasti itu. Tapi kan orang tidak pernah berhenti membeli. Apa dampaknya? Tidak ada rasa cukup, syukur digantikan oleh iri, dan haus akan validasi. Yang ketiga, membungkus keinginan seolah-olah itu kebutuhan, padahal keinginan. Kamu butuh ini untuk bahagia, sukses, dan diterima. Itu sering kita dengar. Apa dampaknya? Akhirnya orang berhutang untuk beli yang tidak perlu. Mentalitas utang demi gengsi sekarang sangat subur. Mentalitas utang demi gengsi itu sangat subur. Yang keempat, menyamarkan budaya pamer sebagai ekspresi diri. Padahal dia pamer sebetulnya, tapi dianggap sebagai ekspresi diri. Ada ungkapan, tunjukkan siapa kamu lewat gaya hidupmu. Jadi apa? Dampaknya apa? Hidup itu demi validitas eksternal. Bahkan kepalsuan jadi seolah-olah norma. Dan yang kelima, mengkaitkan kepuasan spiritual dengan hal duniawi. Ada yang bilang belanja itu kan healing, Pak. Mewah adalah berkat. Waduh. Apa dampaknya? Orang merasa jauh dari Tuhan saat kekurangan. Padahal Yesus sendiri pun juga lahir di palungan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jangan kita hidup untuk pamer saja, tapi hidup untuk memberi damai. Itu yang pertama. Yang kedua, poin yang kedua yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada Titus dalam hidup kesederhanaan atau hidup ugahari. Yang kedua adalah peran setiap generasi dalam menjaga nilai kesederhanaan. Kalau kita lihat dalam ayat yang kedua sampai ayat yang keenam, Paulus menyebut kelompok demi kelompok. Misalnya, orang tua harus bijaksana dan menahan diri. Ibu-ibu harus mengasihi keluarga dan hidup murni. Anak-anak muda, para pemuda diajak untuk menguasai diri. Nah, luar biasa. Karena apa? Semuanya ini diarahkan pada kendali diri. Yang disebutkan tadi itu bijaksana dan menahan diri, mengasihi keluarga dan hidup murni, dan untuk menguasai diri, semuanya ini diarahkan kepada kendali diri. Baik orang tua, baik suami, istri, anak-anak, diarahkan semuanya kepada kendali diri. Bahasa sederhananya untuk kendali diri adalah jangan langsung nurut sama semua yang kita pengen. Apa sih itu kendali diri? Kendali diri itu bahasa sederhananya adalah jangan langsung nurut sama semua yang kita pengen. Boleh mengingat suatu, tapi jangan langsung nurut. Anak-anak muda yang sering scrolling di toko online yang hijau atau orange itu,
Itu kan promonya banyak itu, apalagi tanggal-tanggal kembar itu. Pokoknya kalau lihat harganya yang merah-merah itu kan banyak diskonnya itu. Kadang-kadang kita tergoda untuk sesuatu yang sebetulnya kita tidak butuh. Saya juga mengalami seperti saudara. Saya contoh begini, saudara, ini tablet yang saya pakai untuk khotbah ini saya beli tahun 2016. Berapa tahun berarti sekarang? 9 tahun. Ini masih berfungsi dengan baik ya. Saya kan butuhnya cuma untuk membaca saja, untuk teks saja, tidak butuh untuk video edit, untuk apalagi untuk foto, kan tidak perlu. Masih berfungsi dengan baik ini. Kalau saya lihat tadi itu, kalau scrolling di toko online yang hijau atau orange itu kan banyak sekali penawaran. Dan kita sadar atau tidak, algoritmanya itu dibuat sedemikian rupa sehingga menyasar kita. Kalau kita sering lihat-lihat kategori tertentu, sistem akan membaca bahwa kita suka begitu. Dan akan muncul kepada kita seringkali penawaran-penawaran yang sulit untuk ditolak. Contoh begini, ketika saya ketemukan, saya lihat ketika tablet saya sudah lama ini mau ganti saja lah. Ada kepikiran begitu, coba lihat-lihat di toko hijau atau toko orange itu. Muncul itu, yang harga aslinya hampir 4 juta, dapat diskon 50% Bapak Saudara. Berarti kan cuma 1 jutaan gitu. Itu yang jual itu toko resminya itu, official store-nya itu. Kan biasanya itu cuma berlaku paling 20 menit, 15 menit. Siapa yang tergoda? Saya masukkan ke keranjang memang, langsung tak keranjang ke itu. Setelah masuk keranjang tak pikir-pikir. Ya tak beli juga buat apa, ini masih berfungsi dengan baik. Masih bisa dipakai, kecuali sudah rusak. Ya memang sih lebih keren, lebih canggih, alasannya kan banyak di situ. Tapi kan saya tidak butuh sebetulnya. Ingin, iya siapa yang tidak ingin. Tapi kan saya tidak butuh. Tak biarin di keranjang saja itu, besok pagi kan kembali harga normal dia. Tidak tertarik saya, tak keluarkan dari keranjang. Berapa banyak kita kadang-kadang seperti itu. Wah ini lagi diskon dulu, mumpung lagi turun harga. Benar, turun harga. Tapi pertanyaannya kita butuh apa ora? Dan itulah yang dilakukan oleh media di luar sana. Mereka membuat kita seolah-olah sangat membutuhkan itu. Padahal belum tentu kita butuh. Dunia di luar sana dengan algoritma yang dibuat sedemikian rupa, membuat seolah-olah tawaran seperti itu kan memang datangnya tepat waktu tapi pada waktu yang tidak tepat. Tepat waktu karena saya pengen, tapi tidak tepat waktu karena tidak kita butuhkan, tidak saya butuhkan. Maka itu disitulah butuhnya namanya itu kendali diri. Yaitu jangan langsung nurut pada apa yang kamu pengen. Coba bangunkan sebelahmu bilang, jangan langsung nurut pada apa yang kamu pengen. Kalau mau diturutin semua saudara, berapapun gaji saudara itu pasti tidak cukup. Ada anak muda yang gajinya UMR, tapi gaya hidupnya CEO. Kok bisa? Oh iya, kartu kredit dan pay later. Pokoknya belanja duluan, bayar belakangan. Nanti Tuhan tolong katanya. Aduh. Bapak saudara dalam Tuhan, kita butuh generasi yang bukan hanya cerdas, tetapi juga bijak. Bukan hanya berpendidikan tinggi, tapi juga penguasaan diri yang tinggi. Pendidikan tinggi mutlak itu wajib sekarang. Tapi tidak saja itu, tapi juga kita harus punya penguasaan diri atau pengendalian diri yang tinggi. Sebab apa? Generasi yang kuat bukan hanya yang tahu banyak, tapi yang bisa menahan diri dari hal-hal yang tidak perlu. Yang ketiga, yang mau ditekankan oleh Rasulullah dalam hal ini, yang ketiga adalah kesederhanaan adalah kesaksian hidup paling jelas bagi kita orang Kristen. Ditekankan jelas di sana dalam ayat yang kelima. Pada bagian terakhir dikatakan agar firman Allah jangan dihujat orang. Jadi secara langsung Paulus mau bilang begini, orang di luar sana bisa menghujat kekristenan bukan karena Tuhan tidak memberkati, bukan karena Tuhan kurang memperlihatkan kuasanya, bukan. Tapi karena kehidupan orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang tidak memuliakan Tuhan.
Jadi kehidupan kita itu bisa menjadi sarana untuk orang menghujat firman Allah atau menghujat Tuhan. Mengapa hidup Uga Hari itu penting? Atau mengapa hidup sederhana itu penting? Karena orang lain melihat Yesus dari cara kita hidup. Orang lain, orang di luar sana yang tidak percaya Yesus, melihat kita, anak-anak Yesus, dari apakah Yesus itu hidup dalam kehidupan kita, dari cara kita hidup. Jika kita misalnya kita sombong dengan harta kita, orang akan bilang itu Kristen. Tapi sebaliknya, jika kita hidup sederhana, bukan kekurangan ya, sederhana atau bersahaja, tapi penuh kasih, mereka akan mungkin bertanya, apa yang kamu miliki yang membuatmu cukup meskipun sedikit? Karena Injil yang hidup adalah Injil yang terlihat dalam gaya hidup. Ingat kata-kata kuncinya, Injil yang hidup adalah Injil yang terlihat dalam gaya hidup. Kan orang di luar sana kan tidak baca Alkitab. Orang di luar sana kan tidak dengar khotbah. Orang di luar sana kan tidak mengerti siapa itu Yesus Juru Selamat. Mereka malah mengerti dalam pengertian yang sebaliknya. Mereka kan tidak tahu apa-apa tentang Tuhan Yesus. Tapi mereka tahu bagaimana kehidupan kita. Mereka kan tidak lihat bagaimana indahnya persekutuan di dalam gereja. Mereka tidak tahu dan tidak mau tahu itu. Tapi kan mereka melihat keseharian kita di tengah-tengah masyarakat. Sehingga apakah kita menghidupi Injil itu? Sehingga Injil yang hidup adalah Injil yang terlihat dalam gaya hidup kita atau tidak? Itu yang dilihat oleh orang-orang di luar sana. Dan yang terakhir, yang keempat. Yang mau ditekankan oleh Rasul Paulus adalah di mana letak bahagia itu. Titus 2 ayat 10 dikatakan, hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dalam segala hal memuliakan ajaran Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hidup Uga Hari atau sederhana atau bersahaja membawa damai, bahagia, dan terang dalam hidup orang lain. Bukan saja dalam kehidupan kita. Ada seorang wanita, ibu-ibu yang sudah tua, hidup di rumah yang sederhana kecil. Tapi di lingkungannya dia dikenal sebagai seorang ibu yang terkenal dengan kemurahan hatinya. Doanya yang penuh iman, tidak punya banyak barang dalam rumahnya. Tapi dia punya sesuatu yang diingat oleh tetangga-tetangganya. Sehingga ketika dia dipanggil Tuhan, kesan tetangga-tetangganya berkata bahwa dia memang tidak punya banyak harta, tapi kehidupannya membawa terang bagi mereka-mereka di sekeliling rumah mereka, rumah ibu ini. Di komunitas dia tinggal. Dia mungkin tidak bisa membagi sembako setiap musim-musim tertentu, tapi dia bisa membagi senyum, sapaan yang hangat, sehingga kehadirannya menghadirkan Tuhan di tengah-tengah orang yang mungkin tidak mengenal Tuhan. Karena orang yang paling berdampak bukan yang paling viral, tapi yang paling setia dalam keseharian. Kalau kita memperhatikan ungkapan-ungkapan di media sosial, ya, atau dalam perbincangan-perbincangan bagi manusia modern ini, ada ungkapan dan slogan yang khas manusia saat ini. Kalau nggak diposting kayaknya kok nggak kejadian katanya. Jadi semua diposting. Likes dulu baru lega. Dan lain sebagainya. Biar tekor asal terlihat. Nah, Bapak sudah kasih Tuhan, saya tutup dengan sebuah kisah. Ada seorang pengusaha sukses yang ditanya, ini kejadian beneran. Orang bertanya kepadanya, apa yang kamu banggakan dalam hidupmu? Kalau kira-kira saya bertanya kepada Bapak Saudara, apa yang kamu banggakan dalam hidupmu? Ini orang sukses secara finansial. Punya semua yang bisa kita mimpikan dia punya. Kita hanya mungkin mengangan-angankan, dia tidak perlu mengangankan, dia punya semua. Dan mungkin untuk bisa membelinya dan mewujudkannya. Ketika ditanya kepadanya, apa yang membuat kamu bangga atau yang kamu banggakan dalam hidupmu? Jawabannya begini, saat saya bisa tidur nyenyak,
bukan karena saldo di bank, tapi karena hati saya tenang. Saya tidak tahu, apakah orang kaya memang susah tidur ya? Bukan karena saldo di bank, tapi karena hati saya tenang. Alkitab pernah mengingatkan kita, untuk apa seorang memiliki isi dunia? Jangankan seisi dunia, seisi kudus sajalah. Tapi jiwanya binasa. Tidak memiliki ketenangan, kedamaian di dalam hidup ini. Oleh sebab itu, pada siang hari ini, saya mengajak kepada kita untuk melihat suatu hal. Dunia bisa menawarkan kemewahan, tapi hanya Tuhan yang menawarkan ketenangan batin. Dan itu bisa ditemukan dalam hidup yang ugahari, yang sederhana, bukan kekurangan ya, bukan miskin ya. Tapi hidup yang merasa cukup dengan apa yang dia punya di dalam kasih Kristus. Hidup yang tidak terlalu rakus dalam kehidupan. Hidup yang tidak berambisi untuk punya A, B, C dan seterusnya. Yang tidak sebetulnya tidak dia butuhkan. Tidak ada yang salah sebetulnya dengan hal itu. Uang itu hasil kerja kerasnya, keringatnya, oke-oke saja. Tapi pertanyaannya, apakah kita harus menghabiskan pencapaian kita untuk hal-hal yang sebetulnya tidak terlalu kita butuhkan dalam kehidupan ini? Maka aksi yang bisa kita mulai adalah mulai dari rumah kita, dari keluarga kita masing-masing. Kurangi gengsi, tingkatkan kasih. Ubah media sosial kita yang biasanya lebih banyak menampilkan aktualisasi diri sehingga dalam tanda petik malah kelihatannya pamer, menjadi penguatan. Bagi-bagi sesuatu yang sudah dapat dari Tuhan. Mungkin pagi hari ini saudara baca firman Tuhan, ayat yang saudara baca, tiba-tiba kok saudara merasa sesuatu dapat kekuatan, itu saja bagikan di situ. Di media sosial saudara. Kan tidak salah tulis, tadi pagi saya baca ayat ini, tiba-tiba kok saya mendapat kekuatan damai, entah apa ya. Ada rasa tenang yang tak terjelaskan ketika saya baca ini. Barangkali Bapak Ibu atau teman-teman yang membaca yang sama, boleh menikmati atau merasakan apa yang saya baca. Kita bagikan, tidak ada yang salah membagikan pencapaian diri kita di medsos. Itu hak kita, tidak ada yang salah itu. Tapi jauh lebih baik kalau yang kita bagi adalah menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin cuma kata-kata sapaan hangat, selamat pagi, semoga semua baik-baik saja, dan lain seterusnya. Tapi itu bisa mengubah kehidupan kita dan juga kehidupan orang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara Tuhan, saya tutup dengan kalimat ini. Kesederhanaan bukan kekurangan. Itu adalah kekuatan yang datang dari hati yang tidak diperbudak oleh dunia. Kesederhanaan adalah kekuatan dari hati yang merdeka. Oleh sebab itu mari kita pulang dari gereja hari ini dengan sebuah komitmen yang diperbaharui. Bahwa Tuhan, ajar aku hidup sederhana supaya Engkau menjadi lebih nyata di dalam kehidupanku. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita naikkan pujian untuk merespon firman Tuhan. Bukan dengan barang fana, seperti yang kau ingini. Tuhan sudah menebus hidup kita dan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda
tinggalkan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada nisma-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Bapa di surga, Engkau telah menebus hidup kami. Kami telah mati dalam hidup yang lama, kebiasaan yang lama, cara hidup lama yang sia-sia. Dan kami menjadi manusia baru yang dimerdekakan oleh Tuhan, beroleh anugerah keselamatan. Sebab itu Bapa di surga, kami mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Siang hari ini kami sudah mendengar keinginan Tuhan, bahwa kami sebagai umat tebusan darah-Mu, kami mau hidup ugahari, hidup sederhana, hidup bersahaja, bukan karena kami kekurangan, tapi karena kami mau menampilkan Engkau hidup dalam kehidupan kami. Kami mensyukuri Tuhan semua berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Mungkin sebagian di antara kami Tuhan memberkati lebih daripada kebutuhan kami, tetapi itu tidak menjadi alasan buat kami untuk tampil lebih, menunjukkan bahwa kami lebih daripada yang lain. Ajar Tuhan kami untuk hidup sederhana, untuk kami hidup sesuai dengan keinginan Tuhan, supaya lewat kehidupan kami, firman Tuhan tidak dihujat orang. Meteraikan kebenaran firman-Mu, jabarkan lebih luas, lebih jauh sesuai pola pikir dan pengertian kami. Berkaryalah Engkau buat kami, dan bagian-bagian tertentu yang belum bisa kami pahami, Roh Kudus membuat kami mengerti, supaya ketika kami memahami firman-Mu, kami boleh melakukan di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu telah berhenti berbicara, menyampaikan apa yang Tuhan mau buat kami semua. Dan berikan kami kemampuan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Halo Jemaat GIA Kudus. Halo GIA Kudus. Halo Jemaat GIA Kudus. Halo teman-teman umat Tuhan yang berada di wilayah GIA Kudus. Jangan lupa nantikan konser kami bertajuk Elevate pada tanggal 28 Juni jam 6 sore dan juga di Ibadah Raya 1 dan Ibadah Raya 2 pada tanggal 29 Juni jam 7 pagi dan juga jam 10 pagi. Kiranya boleh menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Sampai ketemu. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Sampai ketemu buat teman-teman yang ada di Kudus. Kita akan bertemu di acara ulang tahun dari GIAKU ke-71. Oke? Sampai bertemu di sana. Sama-sama kita menikmati hadirat Tuhan dan tentunya kita mengucap syukur. Oke teman-teman di Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom seluruh jemaat GIAKU yang terkasih dalam Yesus Kristus. Warta, minggu ini Ibadah Raya minggu depan akan dilayani oleh pengkhotbah tamu pada tanggal 29 Juni. Ibadah pertama akan dilayani oleh Pendeta Erik Sudarma dari GKMI Kudus, dan pada Ibadah Raya kedua akan dilayani oleh Pendeta Slamet Waluyo dari GITJ Patihan. Mohon dukungan doa jemaat sekalian untuk pelayanan beliau. Akan diadakan KKR KAA Daerah 3 dengan tema Aku Dipilih Tuhan Yesus. Pada hari Jumat 27 Juni pukul 10 pagi bertempat di ruang ibadah GIAKU lantai 2. Dengan pembicara Pastor Michelangelo dari HTE Semarang. Akan diadakan camp sekolah, Minggu Camp Yusuf, untuk kelas Samaria sampai Filipi. Pada tanggal 23 sampai 25 Juni bertempat di Gereja Isa Al-Masih Kudus. Diinfokan kepada segenap jemaat GIAKU akan diadakan hymn concert bersama dengan The Daniels. Elevate with the Daniels, a night of worship that lifts hearts higher pada Sabtu, 28 Juni pukul 6 sore. Bertempat di Gereja Isa Al-Masih Kudus, mari datang dan ramaikan konser ini bersama. Pada hari Sabtu, 5 Juli 2025, pukul 11 siang, akan dilaksanakan upacara pernikahan gerejani antara Saudara Leonardo Caleb Alessandro dengan Saudari Marcena Helen, bertempat di Suri Ballroom, Queen City Mall Semarang. Akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Minggus. Mohon dukungan doanya. Doa dan puasa akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 26 Juni jam 10 di ruang serbaguna lantai pertama. Mari gabung dan berdoa bersama. Senin, 14 Juli akan diadakan workshop Praise and Worship pukul 6 sore bertempat di ruang ibadah GIAKU lantai kedua. Mengundang seluruh tim Praise and Worship GIAKU untuk menghadiri workshop yang akan dibawakan oleh Gladi Febe Tuwo. Ibadah perayaan HUT ke-71 GIAKU akan diadakan tanggal 15 Juli pukul 6 sore. Opening perform paduan suara Mazmur Bakti. Pujian dan penyembahan dibawakan oleh Febe Gladi dan pengkhotbah oleh Pendeta Minggus dengan tema From Mercy to Mercy. Mengundang jemaat untuk ramaikan HUT GIAKU yang ke-71. Beatstone Pagi Raya. Keluarga akan diadakan pada hari Sabtu, 28 Juni jam 5 pagi di ruang serbaguna lantai 1. Ibu dan saudara yang rindu memberikan persembahan via transfer. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening berikut ini, atau dapat juga melalui kris yang tertera dalam warta. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Gereja Isa Al-Masih Kudus serta subscribe channel YouTube Gereja Isa Al-Masih Kudus untuk mendapatkan informasi seputar gereja ini terupdate. Demikian warta sepekan GIAKU. Tuhan Yesus memberkati.
di ibadah raya yang kedua ini Bapak Gembala bersama istri tidak bersama-sama dengan kita karena sedang mengambil cuti. Baik, siang hari ini saya ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah raya yang kedua ini. Baik yang ada di bawah ataupun yang ada di balkon, kalau ada yang baru pertama kali hadir bisa bangkit berdiri, nanti Bapak Ibu Majelis akan menyambut saudara. Ada? Baik, kalau tidak ada, berikutnya kita akan berdoa untuk beberapa saudara kita yang berulang tahun dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 22 Juni. Silakan saudara bisa bangkit berdiri di antara tanggal 16 sampai tanggal 22 Juni. Oke, baik ada di balkon sebelah kanan. Selamat ulang tahun. Tuhan berkati saudara dan sukses selalu ya. Baik, saya serahkan ke Pendeta Yonatan untuk berdoa beberapa hal saat siang hari ini. Sebelum kita berdoa untuk beberapa saudara kita yang berulang tahun, ada beberapa penekanan warta. Untuk ibadah lansia di edisi bulan Juni ini ditunda karena ada beberapa rangkaian acara yang bersamaan dengan ibadah ini. Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang biasa mengikuti ibadah lansia lanjut usia, untuk bulan Juni ini off dulu. Jadi ditunda, nanti kita akan adakan di bulan Juli. Kemudian masih request dari Beria. Mohon bisa ditampilkan flyernya. Selama bulan Juli nanti ada beberapa promo. Ya silakan mampir dan belanja di Beria dengan beberapa ketentuan yang ada karena Beria menyediakan hadiah secara khusus bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang berbelanja minimal 25.000 dan tidak berlaku kelipatan. Dan hadiah langsung bisa diberikan tanpa diundi, begitu ya? Iya. Sekali lagi silakan mampir dan berbelanja di Beria Mart. Itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekarang mari kita akan berdoa bersama-sama untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun, untuk saudara kita yang sakit dan sebagainya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Kau beri kesempatan kembali kepada kami untuk dapat menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah siang hari ini. Apa yang sudah kami lakukan, apa yang sudah kami persembahkan melalui pujian, penyembahan kami, bahkan persembahan yang kami berikan melalui harta, kekayaan, keuangan kami, mohon kiranya Tuhan kuduskan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan sumber berkat, Tuhan sendiri yang akan mencurahkan berkat atas kami. Secara khusus kami berdoa saat ini untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kiranya tangan Tuhan yang penuh kasih dan penuh kuasa terulur atas saudara-saudara kami untuk menyatakan berkat secara spesial di hari spesial mereka. Sehingga benar-benar karunia dari Tuhan itu memungkinkan setiap anak-anak Tuhan yang merayakan ulang tahunnya dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup anak-anak-Mu ini. Tuhan memberkati dengan kesehatan, Tuhan memberkati keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha, dagang, studi, apapun yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu ini di dalam Tuhan dibuat berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun. Saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang benar-benar membutuhkan pertolongan Tuhan. Yang saat ini dalam keadaan sakit lemah tubuh dimanapun mereka berada. Berbaring di rumah maupun dalam perawatan medis di rumah sakit. Tuhan lawat. Mohon kiranya Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Indri, Ibu Erlin, Ibu Sofi, Ibu Meye,
Ibu Tine, Ibu Rakiem, Ibu Sri Harwati, Ibu Sulistiowati, Ibu Bianyo, Ibu Rachel Markati, Ibu Tika, Ibu Jun, Ibu Lipnyo, Ibu Linda, Saudara Ferry, Saudara Ian, Bapak Yosia, Bapak Yusuf Sutejo, Bapak Budiono, Bapak Anton Widodo, Bapak Wagio, Bapak Rudi Susanto, Bapak Beni Sapurianto, Bapak Holiang, Bapak Agus dan Ibu Suharni. Kiranya tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa itu menjamah kehidupan anak-anak-Mu ini, membangkitkan dan meneguhkan iman percaya mereka untuk tetap bersandar dan mengandalkan mujizat dari Tuhan. Sesuai dengan iman percaya anak-anak-Mu ini, Tuhan akan nyatakan kuasa pemulihan, kesembuhan, bahkan kesehatan itu dilimpahkan kepada anak-anak-Mu yang saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati dan menolong saudara-saudara kami yang dalam keadaan lemah tubuh dan sakit. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk kota kami tercinta. Kiranya berkat damai sejahtera Tuhan juga dilimpahkan kepada bangsa dan negara kami, bahkan kota kami tercinta ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati kami. Sekarang mari kita akan bersama-sama berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Sekarang saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Berbekal kebenaran firman Tuhan yang sudah memberkati kita pada siang hari ini. Sementara kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita, kembali ke tempat kita masing-masing. Mari kita bersama-sama menengadahkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, pulanglah dan terimalah berkat yang asalnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Yesus memberkati. Na
siapa